Shalom sahabat-sahabat PPLTLW. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 September 2024, kita akan belajar dengan tema memperbarui pikiran atau budi. Selama 2 minggu kita sudah belajar berbagai teori dan sudut pandang tentang bagaimana cara memperbaharui pikiran. Minggu lalu saya menjelaskan bagaimana cara menyelidiki ayat firman Tuhan dari bahasa aslinya, membaca komentari, melihat latar belakang budayanya, bahkan kesaksian dari pengalaman orang lain dan sebagainya. Kita sudah tahu prinsip-prinsipnya, teorinya sudah lengkap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempraktikannya? Hari ini saya ingin mengambil contoh nyata bagaimana cara praktis untuk memperbarui pikiran kita. Dari Roma 12 ayat 2, King James Version berkata, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Jangan meniru perilaku dan adat istiadat dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubah atau mentransformasi Anda menjadi pribadi baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Maka Anda akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata yang ditekankan adalah transform dan renew. Transform kita hafal sekali, gambarannya dari ulat menjadi kupu-kupu yang sama sekali berubah. Dulunya menjijikan menjadi sesuatu yang cantik, yang menarik, yang disukai orang. Dan renew memperbaharui. Berpikir dengan cara yang baru sehingga secara otomatis mengubah tindakan kita. Kemudian praktikalnya bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, mintalah Tuhan untuk menjaga dan mengarahkan pikiran kita. Pikiran kita adalah tempat intelektual, kepandaian, penalaran, dan niat kita berada. Perilaku kita dimulai dari pikiran, dan pikiran adalah tempat transformasi spiritual terjadi. Objek pemikiran rutin kita akan menentukan bagaimana hari-hari, bulan, tahun, pada akhirnya kehidupan kita tercipta. Semua dimulai dari pikiran. Yang kedua, kenali sumber pikiran yang berfokus pada diri sendiri dan mengalahkan diri kita sendiri. Mengingat perilaku dimulai dari pikiran, dan pikiran itu adalah arena di mana transformasi spiritual terjadi. Tidak mengejutkan jika musuh ingin mengacaukan pemikiran kita. Strategi si musuh adalah mengalihkan perhatian dan melucuti senjata orang Kristen, terutama firman Allah, mencuri firman Allah, agar kita bergantung kepada ego kita sendiri. Nah, kita sekarang akan masuk belajar secara praktisnya bagaimana cara kita berpikir itu. Kita akan belajar dari kisah Ishak dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Perhatikan, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kelaparan ini terjadi berulang-ulang. Dulu sudah ada, sekarang terjadi lagi, dan ke depan terjadi lagi. Karena itu selalu ada. Awalnya Ishak meniru Abraham saat kekeringan terjadi.
dia akan pergi ke Mesir. Ini pikiran yang nalar dan masuk akal. Lalu ayat kedua dan ketiga, Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, sekarang Ishak ini punya dua pilihan, tetap ke Mesir atau taat kepada Tuhan. Secara natural, pergi ke Mesir itu jauh lebih baik karena di tempat Ishak sekarang terjadi kekeringan. Tetapi Ishak memilih menaati Tuhan. Pilihan Ishak ini merupakan pembaharuan pikiran atau akal budi. Ketika dia menerima firman, dia sepakat dengan firman, dan karena pikirannya berubah, tindakannya juga berubah. Apalagi di ayat 6 dan 12 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak tahu Tuhan sudah menjanjikan berkat, tetapi berkat itu tidak akan datang kalau Ishak hanya duduk manis, rileks, dan tidak melakukan apa-apa. Ishak tahu dia harus melakukan bagiannya. Maka Ishak pun menabur. Mengapa Ishak menabur? Padahal di musim kekeringan tidak ada air. Kan nggak masuk akal. Mana mungkin orang bisa menabur benih dan benih bisa tumbuh di saat kekeringan. Tanahnya kering. Biasa kan orang mau menabur itu tanahnya digali, kemudian dibajak, diberi air, baru benih itu ditaburkan di sana. Tetapi meskipun ini tidak masuk akal, karena selama ini Ishak sudah mengenal Tuhan, baik melalui pengalaman ayahnya Abraham maupun melalui pengalamannya sendiri. Jadi jika Allah berfirman, pasti terjadi. Meski menurut nalar dan logika tidak mungkin benih bisa tumbuh saat kekeringan, Ishak tetap menabur dengan taat. Hasilnya panen 100 kali lipat. Demikian juga dengan kita. Jika kita konsisten, belajar terus-menerus menggali dan merenungkan firman Tuhan, jauh lebih mudah bagi kita untuk mempercayai hal-hal yang supernatural. Karena Allah kita Allah yang supernatural. Kalau dipikir dengan logika itu tidak akan masuk akal. Karena ini hal-hal supernatural, melebihi yang natural. Kemudian di Kejadian 26 ayat 13 sampai 17 dikatakan, dan orang itu, Ishak, menjadi sangat kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Karena orang Filistin itu iri hati, Ishak dan Abraham itu begitu diberkati. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ishak
punya kekayaan besar. Tetapi kalau dia mau melawan, dia juga bisa. Tetapi yang dipilih oleh Ishak, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kejadian 26 ayat 18 sampai 19. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Living Bible menerjemahkan ini sebagai gembala-gembalanya juga menggali sumur baru di lembah Gerar dan menemukan mata air bawah tanah yang memancar. Ini adalah sumur yang sangat baik dengan air yang mengalir berbual-bual. Nah, tentunya Ishak kembali punya pilihan sebelum mengambil keputusan. Sumur itu digali oleh gembala-gembala Abraham. Secara hukum itu milik ayah Ishak, milik Abraham. Sumur itu ditimbuni tanah oleh orang-orang Filistin yang sakit hati. Lama sekarang ketika gembala-gembala Ishak menggalinya, yang keluar tidak sekedar air biasa, tetapi sumur yang berbual-bual airnya, alias sumur yang ada mata air di bawahnya besar pula. Masa mau direbut oleh orang Filistin? Dalam hitungan bisnis ini tambang duit loh, apalagi ini masa kekeringan. Nah, Ishak dihadapkan pada pilihan. Sumber berkatnya ada pada sumurnya atau pada Tuhan. Jika Ishak berpikir dengan pola pikir natural, pola pikir lama, tentu lawanlah. Kan yang menggali memang gembala Ishak. Dan dari sejarahnya yang menggali pertama itu gembala Abraham. Kalau dikorelasikan dengan zaman ini, gak salah kalau Ishak menghubungi Pak Jefferson dan Buffet, minta mereka mendampingi dengan membuat surat tuntutan lengkap dengan pasal-pasalnya untuk bertarung di pengadilan, mempertahankan hak kita. Cengli, kata orang bisnis pada umumnya. Tentu Ishak pun berhitung. Saya ingat Billy Eberhard, guru kami di Keris, berujar, daripada menghabiskan energi untuk bertarung, berusaha mengembalikan apa yang hilang, lebih baik menggunakan energi itu membangun yang baru. Ini pola pikir orang yang pikirannya sudah diperbarui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang-orang yang natural ya pilih bertarung di pengadilan, ini kan sudah nyata, sudah pasti hasilnya. Maka lebih baik mempertahankan yang ini. Tetapi Ishak ini termasuk orang yang mengikuti jalurnya Billy Eberhard. Orang yang pikirannya sudah diperbarui sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, namun Ishak tidak berjuang mempertahankannya. Abimelek meminta Ishak untuk meninggalkan bangsanya karena Ishak lebih besar dari mereka semua jika digabungkan. Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya dari komentari ini dikatakan Ishak itu bisa memenangkan
pertempuran atas sumur itu, baik secara politik maupun secara fisik, karena anak buah Ishak itu banyak, tetapi dia tidak berusaha keras. Ishak adalah orang yang suka damai. Setelah itu, gembala-gembala Ishak menggali sumur lagi, tapi direbut lagi. Kejadian 26 ayat 21 sampai 22 dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Terbukti karena Ishak mengandalkan Tuhan, perkenanan Tuhan, God's favor, ada padanya. Kemanapun Ishak pergi, berkat mengejarnya. Karena berkat, penyediaan, dan provision itu mengikuti orangnya, bukan tergantung tempat. Tetapi orang dunia berpikir bahwa berkat itu tergantung tempatnya. Karena itu mereka mati-matian membeli rumah nomor 8 karena hoki dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ganti pemikiran yang berfokus pada diri sendiri dengan pola pikir yang berfokus kepada Tuhan. Memperbarui pikiran adalah proses untuk mengembalikan posisi kita semula di dalam Kristus, menyelaraskan diri dalam berpikir, berkata-kata, merasa, dan bertindak selaras dengan Kristus dan firman-Nya. Kemarin saya membaca buku Healing Begins with Sanctification of the Heart, buku yang ditulis oleh M.K. Stridham. Kesembuhan dimulai dengan pemurnian hati. Ternyata berbagai penyakit, baik kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, alergi, asma, dan sebagainya, itu penyebabnya semuanya dari pikiran. Ketika membaca ini, kita disadarkan, ternyata penyakit alergi, asma itu disebabkan karena rasa takut, cemas, stres, dan sebagainya. Dikatakan a broken heart atau broken spirit, orang yang patah hati, rohnya hancur, orang yang merasa menjadi korban, orang yang merasa tidak diperlakukan adil, itu yang menyebabkan penyakit alergi, asma, dan sebagainya, yang kemudian di belakangnya akan menjadi autoimun. Autoimun disebabkan membenci diri sendiri, merasa tertolak, merasa bersalah, minder, dan sebagainya. Mungkin banyak orang yang berkata, saya gak takut pada siapapun. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada ketakutan, ada stres, seperti tadi dikatakan ada perasaan lonely, merasa sendiri, merasa kesepian, karena kita begitu sibuk dengan berbagai macam informasi, berbagai macam sosmed, tetapi di kedalaman hati yang terdalam itu yang terjadi. Ketika seseorang tidak mau mengakui apa yang ada di dalam hatinya, tidak mau datang kepada Tuhan dengan jujur, ya nggak bisa disembuhkan. Buktinya, ketika orang pensiun mengalami post-power syndrome, sesungguhnya apa itu? Itu takut, merasa kehilangan kuasa, merasa kehilangan kekuatan,
Karena itu banyak orang yang sakit setelah pensiun. Karena itu saya termasuk yang menganut paham bahwa kita nggak akan ada kata pensiun. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita bernafas, artinya masih ada tugas yang harus dikerjakan. Yaitu ya mengerjakan hal-hal untuk Tuhan yang akan menjadikan legasi kita. Nah, dengan menyadari hal ini, ketika dihadapkan dengan penghukuman, perasaan bersalah, dan sebagainya, kita bisa mengatasinya dengan firman. Efesus 1 ayat 5-7 berkata, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ketika ketakutan meneror, ingat 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita menjawab teror iblis itu yang berusaha menaruh rasa takut, hal-hal negatif dengan firman-Nya, maka iblis akan lari daripada kita. Dan jangan lupa apapun yang kita alami, kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semakin mengenal Tuhan secara intim, baik melalui doa maupun firman-Nya, memudahkan kita untuk memperbarui pikiran, menaatinya, hidup di dalam Dia dan jalan-jalannya. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.